Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi Holinesti STPMI MSI sebagai dosen penguji mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Yang terhormat Ibu Rizky Gusri Utami MSc sebagai dosen pembimbing mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Baiklah, perkenalkan saya Adela dengan NIM 200751114 dengan rekan saya Yori Raudatil Janah dengan NIM 2007 5188. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Mutu Organoleptik Yogurt Susu Kedelai. Latar belakang. Latar belakang produk fermentasi bisa berasal dari bahan dasar hewani maupun non-hewani. Salah satu yang sering dimanfaatkan adalah produk fermentasi berbasis susu. Produk fermentasi berbasis susu salah satunya yaitu yogurt. Kesadaran konsumen yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat menyebabkan terjadi peningkatan pada konsumsi produk pangan fermentasi. Fermentasi menggunakan bakteri tertentu, yaitu produk pangan berupa hasil olahan susu melalui proses fermentasi menggunakan bakteri tertentu, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus streptococcus. Kombinasi kedua bakteri tersebut berfungsi untuk mengubah laktosa, gula atas susu, menjamin asam laktat yang berakibat pada penurunan pH dan terbentuknya gumpalan disebabkan oleh protein susu asam sehingga menghasilkan cita rasa yang khas karena mengandung komponen flavor seperti diasetil, asetaldehid, dan karbon dioksida. Nak mu econg. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas warna yogurt. Yang kedua, pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas tekstur yogurt. Yang ketiga, pengaruh penggunaan kedelai terhadap aroma yogurt. Yang keempat, pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas rasa yogurt. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas warna yogurt. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas tekstur yogurt. Yang ketiga, menganalisis pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas aroma yogurt. Yang keempat, menganalisis pengaruh penggunaan susu kedelai terhadap kualitas rasa yogurt. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan geral sarjana. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan bagi mahasiswa ilmu kesejahteraan keluarga yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang produk makanan berbahan dasar susu kedelai. Yang ketiga, bagi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan sebagai referensi terhadap uji mutu penggunaan susu kedelai terhadap kualitas yogurt. Yang keempat, bagi masyarakat dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang potensi penggunaan susu kedelai dalam pembuatan yogurt.
Selanjutnya, kajian teori akan dibacakan oleh rekan saya, Yori Rodatil. Selanjutnya itu adalah kajian teori. Yang pertama yaitu adalah yogurt. Satu, pengertian yogurt. Yogurt merupakan minuman kesehatan yang terbuat dari fermentasi susu. Di dalam yogurt terdapat bakteri yang sangat memungkinkan yaitu Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Yogurt memiliki manfaat menurunkan kolesterol darah, menjaga kesehatan lambung, dan mencegah kanker saluran pencernaan. Berbagai peran penting tersebut disebabkan adanya bakteri yang digunakan dalam fermentasi. Selanjutnya, bahan pembuatan yogurt yang pertama adalah susu sapi. Susu sapi atau susu murni merupakan susu yang tidak mengalami proses pemanasan. Susu murni adalah cairan yang berasal dari sapi yang sehat, yang kemudian diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah suatu komponen atau bahan lainnya. Susu merupakan sumber protein dengan mutu sangat tinggi. Kadar protein susu sapi sekitar 3,5%. Protein susu sapi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu adalah kasein dan protein whey. Selanjutnya itu adalah yogurt plain. Yogurt plain adalah produk olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi tanpa pemanis maupun pewarna tambahan. Proses fermentasi ini mengubah laktosa atau gula alami pada susu menjadi asam laktat dengan bakteri tertentu seperti kultur starter. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Yang pertama adalah panci perebus. Panci perebus digunakan untuk memasak makanan yang menggunakan cairan. Panci perebus yang digunakan dalam penelitian ini terbuat dari stainless steel yang digunakan untuk memanaskan susu. Selanjutnya itu adalah mixing bowl. Mixing bowl adalah alat yang berbentuk setengah lingkaran, terdapat dalam berbagai ukuran dan bahan seperti kaca, porselin, stainless steel, dan plastik. Fungsi mangkuk pada penelitian ini yaitu adalah untuk tempat mendinginkan susu yang telah dihangatkan. Selanjutnya itu adalah kompor. Kompor merupakan alat yang digunakan untuk memasak makanan hingga makanan menjadi matang. Selanjutnya adalah lemari es atau kulkas yang merupakan lemari pendingin yang dibuat dengan menciptakan kondisi pendinginan dan menghilangkan suhu panas. Fungsi lemari es pada penelitian ini yaitu untuk yogurt lebih awet dan menambah waktu simpan pada yogurt tersebut. Kemudian yaitu adalah sendok. Sendok menurut Elida mengatakan bahwa sendok merupakan alat untuk mengambil makanan dari piring atau mangkuk. Sendok terdiri dari dua macam, yaitu ada sendok teh atau sendok makan berfungsi untuk pengukuran bahan. Lanjutnya. Kemudian itu adalah susu kedelai. Susu kedelai merupakan cairan putih kuningan hasil dari kegiatan pengolahan gizi pangan fungsional yang berasal dari kedelai dengan cara digiling, diekstrak dengan air dan dicampurkan pemanis dengan perbandingan tertentu, kemudian direbus sampai matang. Susu kedelai mengandung serat kasar dan tidak mengandung kolesterol sehingga cukup baik untuk kesehatan. Selain itu, susu kedelai tidak mengandung laktosa sehingga dapat dikonsumsi untuk penderita laktos intoleran. Dan selama proses pengolahan susu kedelai menjadi yogurt, susu kedelai bisa mengalami perubahan sifat kimia. Selanjutnya. Proses pembuatan kedelai yang pertama adalah perendaman, di mana perendaman ini bertujuan agar biji kedelai menyerap air sehingga lebih lunak, sehingga mudah digiling dan dapat cepat matang ketika dimasak. Yang kedua itu adalah penggilingan. Penggilingan biji kedelai bertujuan memudahkan ekstraksi sari kedelai. Yang ketiga adalah penyaringan. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan ampas dari sarinya. Penyaringan dapat dilakukan dengan saringan, kain belacu, alat pengepresan, dan dengan alat desakter centrifugal. Lanjut.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Dari metode penelitian ini, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah eksperimen, yaitu melakukan percobaan langsung dengan menggunakan 100% susu kedelai dalam proses pembuatan yogurt. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dalam kondisi terkontrol. Terdapat variabel penelitian seperti variabel bebas atau X, yaitu 100% susu kedelai, kemudian variabel terikat atau Y, yaitu kualitas yang yogurt hasilkan meliputi bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa. Selanjutnya itu adalah prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, kita menyiapkan dan melakukan pemilihan bahan. Pemilihan bahan yang berkualitas sangat mempengaruhi hasil dari yogurt yang akan dibuat. Adapun bahan-bahan yang harus disiapkan untuk pembuatan yogurt seperti susu kedelai yang terbuat dari kacang kedelai, kemudian yogurt plain, produk olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi tanpa pemanis maupun pewarna tambahan. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Dan tahap pelaksanaan ini terdapat proses pengolahan bahan yang sudah disiapkan dan ditimbang. Bahan diolah sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan yogurt dengan menggunakan bahan dasar susu kedelai. Selanjutnya itu adalah tahap penelitian. Tahap penelitian susu yogurt. Tahap penelitian yogurt dari susu kedelai yang telah disajikan diberi label kode label atau kode sampel untuk membedakan agar tidak terlihat dengan jelas, agar dapat membedakan dengan jelas. Yogurt susu kedelai disajikan pada penulis yang telah dipilih untuk memberikan penilaian terhadap kualitas mutu yogurt susu kedelai agar dapat dilihat perbedaan dengan kriteria susu kedelai menggunakan susu murni dengan susu kedelai menggunakan diulangi agar terdapat perbedaan dari kriteria antara susu yogurt berbahan susu alami dengan yogurt berbahan susu kedelai. Selanjutnya. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yogurt susu kedelai yang telah selesai direbus dilanjutkan dengan uji organoleptik, yaitu susu kedelai yang telah dikemas diberi kode sampel sesuai dengan perlakuan. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini, format uji organoleptik dalam bentuk uji jenjang. Format uji jenjang yang berisikan respon dengan indikator kualitas. Instrumen dapat mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah format uji organoleptik dengan kode sampel. Yang ketiga, kisi-kisi instrumen penelitian. Indikatornya itu seperti variabel 1 yogurt dan variabel 2 itu adalah susu kedelai, di mana indikatornya itu terdapat bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasa. Yang keempat, teknik analisis data. Setelah melakukan uji organoleptik dan pengumpulan data, kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel dan dianalisis sesuai dengan uji masing-masing data. Setelah data ditabulasikan, kemudian dilakukan analisis data. Jika data ini peroleh lebih besar, maka dilanjutkan dengan uji Donchan. Data yang diperoleh dari uji organoleptik diberikan nilai dan dianalisis dengan menggunakan analisis varian atau ANAVA dapat dilihat pada pembagian sampel penulis dari sumber keberagaman tersebut. Lanjut. Baiklah, itulah hasil proposal penelitian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Ibu dosen penguji dan pembimbing mata kuliah
penelitian pangan dan gizi. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.